Bagi teman-teman yang ingin menjawab salah satu pertanyaan di sini, silakan untuk angkat tangan dan disebutkan nama dan kelompoknya. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Perkenalkan, saya Mimunur Hamidah, perwakilan dari kelompok 3. Untuk yang pertama itu kan soalnya mengapa perencanaan pendidikan harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi perencanaan pendidikan itu harus fleksibel dan adaptif karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik itu kan selalu berubah. Dengan fleksibel, sistem pendidikan itu bisa menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif. Cukup dari kelompok 3. Soal nomor 2 dijawab oleh kelompok 2. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya Meti Nur Aini, perwakilan dari kelompok 2. Izin menjawab soal nomor 2, yaitu soalnya itu jelaskan mengapa evaluasi menjadi prinsip penting dalam perencanaan pendidikan. Jawabannya karena evaluasi itu tentunya bertujuan untuk mengukur seberapa besar tujuan dari perencanaan pendidikan itu tercapai. Jadi ketika tidak ada evaluasi, maka perencanaan itu tentunya tidak dapat diukur, tidak tercapai efektivitasnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk soal yang ketiga akan dijawab oleh kelompok. Perkenalkan, saya Faiza dari kelompok 11. Untuk pertanyaannya, jelaskan dampak penerapan standar nasional pendidikan terhadap mutu sekolah. Jadi, dampak dari penerapan standar nasional pendidikan terhadap mutu sekolah itu salah satunya itu peningkatan mutu sekolah, baik kualitas pembelajarannya, profesionalisme gurunya, dan pengelolaan yang lebih meratanya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk Perkenalkan, saya Rosali dari kelompok 12. Mau menjawab nomor 4, yaitu analisis pentingnya standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi standar pendidik dan tenaga kependidikan penting karena kompetensi guru menentukan kualitas proses pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin masuk ke dalam soal terakhir, soal kelima yang akan dijawab oleh kelompok 8. Perkenalkan, saya Aisyah Imron dari kelompok 8. Izin menjawab soal nomor 5, yaitu mengapa pendekatan pembelajaran harus berorientasi pada peserta didik. Karena setiap siswa itu memiliki kemampuan, minat, dan daya belajar yang berbeda. Pada setiap kelompok yang sudah menjawab soal quiz kita kali ini, oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung cek apakah jawaban kalian sesuai dengan materi atau presentasi yang akan kita bawakan. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang materi pengantar perencanaan pendidikan, di mana oleh dosen pemangkunya Bapak Dr. Hadi Rahman Munandar SPD dengan kelompok 1, yaitu anggotanya ada saya sendiri, Salwa Aulia Lestari, dan rekan saya ada Messi Jono. Oke, langsung aja kita pada pokok pembahasan kali ini ada 3, yaitu yang pertama kebijakan sistem pendidikan Indonesia, yang kedua ada konsep dasar perencanaan pendidikan, dan yang terakhir adalah ada 8 standar nasional pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Feb. Yang pertama itu ada materi kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan atau polis secara etimologi itu berasal dari kata dan diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota. Nah, dalam hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga. Dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya itu menurut Monahan dalam Revisi tahun 2008. Selanjutnya yang pertama ada kebijakan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pemerataan akses pendidikan. Kebijakan pendidikan ini diarahkan agar seluruh warga Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang kedua itu ada peningkatan kualitas dan kesejahteraan
pendidikan sehingga peningkatan kompetensi profesional serta kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan. Yang ketiga itu pembaharuan sistem dan kurikulum pendidikan. Nah, pembaruan ini bertujuan agar sistem pendidikan itu selalu relevan dengan zamannya dan perkembangan ilmunya serta teknologi serta kebutuhan masyarakat dalam dunia kerja. Yang keempat itu ada pemberdayaan lembaga pendidikan dan peran masyarakat. Kebijakan pendidikan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat, orang tua, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima itu reformasi sistem pendidikan nasional. Reformasi ini dilakukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Lalu yang keenam itu ada peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Peningkatan ini itu mencakup perbaikan manajemen pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Yang ketujuh itu ada pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Pendidikan manusia dini itu menjadi dasar penting pembentukan karakter, kecerdasan, dan kepribadian si peserta didik. Selanjutnya ada pengetahuan, penguasaan, dan pemanfaatan iptek. Kebijakan ini bertujuan agar lulusan pendidikan di Indonesia ini mampu bersaing dan beradaptasi di era global dan digital. Selanjutnya, karakteristik kebijakan pendidikan guna meningkatkan kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus. Yang pertama yaitu memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Setiap kebijakan pendidikan itu harus dirumuskan berdasarkan tujuan yang dicapai, juga arahnya itu arah dan sasaran kebijakannya itu tidak menyimpang dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu memenuhi akses legal formal. Kebijakan pendidikan ini harus memiliki dasar hukum yang baik berupa undang-undang peraturan pemerintahan maupun peraturan lainnya agar pelaksanaannya dipastikan dapat jaminan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memiliki konsep operasional agar dapat diimplementasikan. Artinya, kebijakan pendidikan ini tidak hanya berupa gagasan atau wacana, tapi juga disertai dengan seluruh pelaksanaan yang jelas. Selanjutnya, yang keempat, dibuat oleh pihak yang berwenang. Kebijakan pendidikan ini harus dirumuskan oleh lembaga pejabat yang memiliki kewenangan resmi di bidang pendidikan, sehingga kebijakan tersebut nantinya memiliki legitimasi dan dapat diterima oleh seluruh pihak terkait. Yang kelima, dapat dievaluasi. Nah, evaluasi ini tuh diperlukan untuk menilai sejauh mana si kebijakan pendidikan ini telah mencapai tujuannya yang ditetapkan, serta untuk mengetahui kendala dan kelemahan pelaksanaannya. Lalu memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan ini harus disusun secara rumus, logis, dan mudah dipahami sehingga memudahkan proses pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu konsep dasar perencanaan pendidikan dalam pembangunan. Pada pokok pembahasan ini kita ada 3 pembahasan lainnya, yaitu ada definisi dan prinsip, ada komponen dan proses. Selanjutnya kita akan masuk pada definisi dan prinsip. Mungkin Bapak sudah beberapa kali bilang kalau misalkan apa sih perencanaan itu, saya di sini akan mengupas secara simpel dan singkat saja teman-teman. Definisinya menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan untuk merencanakan atau merancang sesuatu, langkah-langkah yang diambil untuk mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan, dikenal sebagai perencanaan pendidikan. Selanjutnya adalah prinsip. Perencanaan pendidikan yang baik dalam proses penyusunannya maupun dalam proses implementasinya harus terdapat prinsip-prinsip yang dijalankan. Ada prinsipnya, yaitu yang pertama seperti prinsip disipliner, yang kedua prinsip fleksibel, prinsip efektivitas dan efisiensi, ada prinsip progressive of change, ada prinsip objektif, kooperatif komprehensif, dan ada prinsip human resource development. Selanjutnya ada prinsip yang sangat berpengaruh dalam perencanaan tadi,
Yang pertama yaitu prinsip pada berorientasi pada tujuan, yaitu di mana untuk menjaga relevansi dan berjalannya proses pendidikan, setiap rencana harus berpusat pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan perencanaan pendidikan pada hakikatnya adalah memberikan arah dan struktur bagi sistem pendidikan sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan selaras dengan visi pendidikan nasional. Yang kedua yaitu berorientasi pada siswa. Perencanaan penempatan siswa sebagai pusat dengan desain fleksibel sesuai gaya belajar dan kebutuhan individu untuk hasil yang maksimal. Pendekatan ini mendukung kurikulum adaptif seperti kurikulum merdeka yang sudah dijalankan. Selanjutnya yaitu fleksibel dan adaptif. Pada prinsip ini perencanaan pendidikan harus bersifat fleksibel dan adaptif, disesuaikan dengan perubahan zaman sekarang dan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Kurikulum dan metode pembelajaran harus dinamis dan mampu beradaptasi sesuai dengan situasi yang sedang berbeda. Yang terakhir yaitu konsep kontekstual. Dengan perencanaan pendidikan dapat mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pendidikan yang diberikan relevan dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini hingga memastikan relevansi dengan lingkungan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu berbasis pada evaluasi. Prinsip ini melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk menilai efektivitas perencanaan dan melakukan perbaikan jika diperlukan, dan evaluasi berkelanjutan menyediakan umpan balik untuk memantau kemajuan dan revisi rencana sehingga prinsip ini mencakup objektivitas berdasarkan data akurat untuk perbaikan. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga yaitu komponen utama perencanaan pembelajaran, di mana ada 5. Yang pertama tujuan pembelajaran. Sudah pasti ketika kita melakukan rencana kita memiliki tujuan yang akan kita lakukan atau tujuan yang akan dicapai selanjutnya. Yang kedua ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa atau yang akan dikonsumsi oleh siswa harus sejalan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya ada metode pengajaran. Metode pengajaran sendiri adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan materi kepada siswa atau peserta didik dalam lingkungan kelas, seperti metode diskusi, ceramah, kerja sama, atau yang lain. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu harus sama dengan materi yang akan disampaikan atau sumbernya harus sesuai dan relevan dengan materi dan tujuan pembelajaran saat perencanaan pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini diberikan untuk menilai apakah perencanaan atau pelaksanaan yang kita lakukan sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai atau tidak. Selanjutnya ada produk perencanaan pendidikan. Ini adalah materi tersebut terakhir pada pokok pembahasan yang kedua. Produk perencanaan pendidikan dalam pembangunan adalah dokumen-dokumen hasil akhir yang konkret berfungsi sebagai panduan operasional, alokasi sumber daya, dan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui pendidikan. Dokumen ini bersifat hierarkis, mencakup tingkat makro nasional hingga mikro satuan pendidikan dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif. Saya mengambil 3 contoh, di sini ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, ada RKPS, rencana kerja satuan pendidikan, dan RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya ada standar nasional pendidikan atau yang bisa dikenal SMP. Itu merupakan acuan utama yang akan mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaannya. Pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Nah, jenis-jenis standar nasional pendidikan ini ada 8. Yang pertama itu standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan murid itu sendiri dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Nah, standar kompetensi lulusan itu ada 3. Yang pertama itu standar kompetensi lulusan pada jenjang
lalu pada jenjang pendidikan menengah umum, dan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan. Nah, standar kompetensi lulusan ini mencakup 8 dimensi profil lulusan yang harus dikuasai pada akhir setiap jenjang pendidikan, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, kewarganegaraan, yang ketiga, penelaran kritis, yang keempat, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Lalu seperti yang sudah kita bikin kemarin atau yang sudah kita eksplorasi tentang standar isi. Standar isi itu adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan. Nah, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi ini meliputi yang pertama itu ada kerangka dasar kurikulum, yang kedua ada struktur kurikulum dan beban belajar. Selanjutnya ada standar proses. Nah, standar proses ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, cakupan standarnya ini meliputi yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian proses pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkungan, mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Cakupannya yaitu meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, selanjutnya yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik wajib memiliki yang pertama kualifikasi akademik. Artinya, seorang pendidik atau tenaga pendidik harus memiliki ijazah atau standar yang sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan. Yang kedua, kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Seorang tenaga pendidik harus memiliki bisa menguasai tentang bagaimana pembelajaran yang akan berlangsung, memiliki jiwa profesional sebagai seorang guru, kepribadian yang baik dapat diurus oleh peserta didik atau siswanya, serta dapat berkomunikasi dengan baik di depan masyarakat atau di depan siswa tersebut. Yang ketiga, sertifikat pendidik. Sudah pasti seorang tenaga pendidik harus profesional, artinya harus memiliki tanda atau sertifikat yang mumpuni untuk menunjukkan bahwa seorang tenaga pendidik itu mampu untuk mengajar dan memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, dan banyak hal-hal lainnya yang berkaitan dengan benda-benda dan hal-hal yang dibutuhkan dalam ruang kelas. Standar pengelolaan mencakup 6 pokok. Yang pertama yaitu perencanaan program, pelaksanaan perencanaan. Yang pertama yaitu ruang kelas, yang kedua perpustakaan dan laboratorium. Itu yang paling penting karena itu yang sangat dibutuhkan oleh sekolah atau siswa. Selanjutnya adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan mencakup 6 hal pokok. Yang pertama ada perencanaan program, yang kedua
ditanyakan, silahkan. Ya, saya dari kelompok Dari kelompok 2. Izin bertanya, saya Siti Aulia dari kelompok 2. Menurut kelompok 1, apakah kebijakan pemerataan akses pendidikan sudah cukup tanpa peningkatan kualitas guru? Jelaskan berdasarkan standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Oke, selanjutnya silahkan untuk kelompok 3. Perkenalkan diri, saya Jelita dari kelompok 3. Izin bertanya, jika kebijakan pendidikan harus memenuhi aspek legal formal dan dibuat oleh pihak yang berwenang, sejauh mana satuan pendidikan itu memiliki kebebasan untuk berinovasi tanpa melanggar kebijakan nasional? Terima kasih. Terima kasih, silakan kepada kelompok 4. Silakan saya Davina dari kelompok 4. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya standar pendidikan dan tenaga pendidikan serta standar sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Terima kasih. Oke, silakan untuk kelompok 5. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Nimeka, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya ke kelompok 1. Tadi kan udah dijelasin sebelumnya terkait 8 standar nasional pendidikan. Nah, salah satunya itu ada standar sarana dan prasarana. Bagaimana teknologi dapat meningkatkan standar sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran saat ini? Lalu dengan melihat kondisi di pedalaman yang masih terbatas dalam mengakses teknologi, bagaimana tanggapan atau pendapat dari kelompok 1 agar proses pembelajaran itu tetap bisa terlaksana dengan baik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan lanjut ke kelompok 6 untuk mengadakan diskusi atau pertanyaan. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Rahmaini, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya ke kelompok 1 terkait bagaimana perencanaan pendidikan dapat mengantisipasi tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0 terhadap kebutuhan kompetensi lulusan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 6. Silakan lanjut kepada kelompok 7. Sebelumnya izin perkenalan diri, saya Salwa dari kelompok 7. Izin bertanya, dari beberapa arah kebijakan yang disebutkan seperti pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, reformasi sistem, dan lain-lain, manakah yang menurut kelompok 1 ini paling mendesak untuk segera diwujudkan di Indonesia saat ini, dan berikan juga alasan yang mendukung terkait apa yang harus diwujudkan di Indonesia ini. Terima kasih kepada kelompok 8. Perkenalkan diri, aku Aulia dari perwakilan kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok 10. Dalam upaya menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan, mengapa kebijakan pendidikan itu harus memiliki konsep operasional yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala? Terima kasih. Terima kasih. Untuk silakan kepada kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma dari kelompok 9. Izin bertanya, tadi disampaikan yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang digunakan sebagai pedoman kebijakan pendidikan, membahas bahwasannya perlu adanya pembaruan kurikulum di mana dalam penyusunannya itu memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan. Namun pada kenyataannya kurikulum yang digunakan saat ini tidak merata dalam penggunaannya. Salah satu penyebabnya adalah ketimbangan dalam sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga sekolah di daerah tertinggal seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas. Jadi pertanyaannya, dalam kondisi tersebut, bagaimanakah peran guru dapat menjadi faktor penentu dalam menjembatani celah antara tuntutan kurikulum nasional dengan keterbatasan lokal? Jelaskan strategi apa yang dapat dilakukan guru agar esensi pembelajaran tetap tercapai tanpa harus tergantung sepenuhnya pada kelengkapan infrastruktur. Terima kasih. Terima kasih. Silakan lanjut kepada kelompok 10. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Nafida Fitri dari kelompok 10. Izin bertanya, apakah 8 standar nasional pendidikan memiliki tingkat pengaruh yang sama terhadap kualitas pendidikan atau terdapat standar tertentu yang lebih dominan? Terima kasih. Oke, silakan dilanjut ke kelompok 11.
Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Farida dari kelompok 11. Izin bertanya, di suatu lembaga pendidikan atau sekolah yang telah memenuhi izin operasional pasti sudah mempunyai biaya operasional sekolah. Nah, misalnya ada salah satu sekolah yang mengalami pengurangan dana operasional selama 1 tahun ajaran. Nah, jika kalian sebagai kepala sekolah, bagaimana strategi pengelolaan pembiayaan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan efektif tanpa melanggar standar pembiayaan? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 11 dan kepada kelompok 12. Saya Rosali dari kelompok 12. Izin bertanya, jika suatu sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi hasil belajar siswa rendah, bagaimana analisis kelompok kalian jika berdasarkan konsep perencanaan pendidikan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjut kepada kelompok 13. Izin bertanya, dalam konsep dasar perencanaan pendidikan dalam pembangunan itu kan bersifat fleksibel dan menyesuaikan perkembangan zaman. Lalu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memengaruhi metode pembelajaran di sekolah saat ini? Jelaskan beserta contohnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengutarakan atau menanyakan pertanyaan kepada kita mengenai materi ini. Mungkin kita akan hanya menjawab satu kelompok saja di sini. Mungkin tadi untuk pertanyaan dari kelompok 5 yang bagaimana menurut kelompok 1 melihat kondisi di pedalaman yang masih terbatas dan akses teknologi. Nah, teknologi sendiri itu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana melalui media digital learning dan sumber belajar online. Namun di daerah pedalaman, pembelajaran ini tetap dapat berjalan melalui pemanfaatan media sederhana, bahan lokal dan metode kontekstual serta kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran berbasis lingkungan sekitar. Apa dia? Apakah menjawab? Baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.